Apakah benar Ibnu Taimiyah membagi bid'ah ada dua, baik dan juga buruk? Setahu saya tidak ada nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau membagi bid'ah menjadi dua bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah. Abang tuh nggak dosa, kenapa nggak baca bukunya? Baca itu Majmu' Fatawanya dari jilid 1 sampai jilid 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang nonton video ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya akan mengomentari Ustadz di depan itu. Ditanya oleh jamaahnya apakah benar Ibnu Taimiyah ini membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah mahmudah atau bid'ah mazmumah. Jawaban Ustadz itu lucu. Setahu saya. Kok mazhabnya setahu saya terus sih? Baca dulu Pak sebelum menjawab. Perintah mendiang Syekh Yazid Jawas itu. Baca itu kitabnya Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa dan lain-lain itu. Masa sih Pak? Saya sebelum diperintah Syekh Yazid Jawas itu sudah baca kitab-kitab Ibnu Taimiyah Pak. Termasuk Majmu' Fatawanya, juga Al-Fatawa Kubronya, ada kitab tasawufnya itu cuman lupa namanya. Saya punya bukunya kecil itu Pak. Oke, ini saja ya. Langsung kita buktikan bagaimana sih sebenarnya penjelasan dari Ibnu Taimiyah tentang bid'ah. Apakah benar Ibnu Taimiyah ini membagi bid'ah atau tidak? Langsung kita buktikan. Oke, sesuai perintah Pak Yazid Jawas, kita baca Majmu' Fatawanya jilid yang ke-20 halaman 163. Wa min huna yu'rafu dalalu man ibtada'a tariqan aw i'tiqadan. Dari sini dapat diketahui kesesatan orang yang berbuat bid'ah mengada-ngada baik torikon, cara, jalan, aw i'tiqadan atau keyakinan. Za'ama annal imana la yatimu illa bihi. Yang mana orang yang membuat-buat torik atau iktikad itu menyangka bahwa imannya tidak sempurna kecuali dengan membuat-buat tersebut. Ma'al ilmi bi annar rasul lam yadhkurhu. Dia tahu bahwa Rasulullah tidak pernah menjelaskan hal tersebut. Wa ma khalafan nususa fahuwa bid'atun bittifaqil muslimin. Apa yang menyelisih nas, kata Ibnu Taimiyah, fahuwa bid'atun bittifaqil muslimin. Itu adalah bid'ah sesuai kesepakatan seluruh orang Islam. Wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan. Sesuatu yang tidak diketahui apakah itu menyelisihi, maka ini tidak disebut bid'ah. Artinya dalilnya mati dhanni. Faqala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullah, al bid'atu bid'atan. Jadi beliau itu mengutip pernyataan Imam Syafi'i untuk memperkuat penjelasan beliau di atas bahwa apa yang menyelisihi sunnah nas ini disebut bid'ah, dan yang belum pasti menyelisihi sunnah dalilnya masih dhanni ini disebut sebagai tidak disebut sebagai bid'ah. Kata Imam Syafi'i, beliau mengutipnya, al bid'atu bid'atan, bid'ah ada dua, bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa atharon min ba'di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah yang menyelisihi kitab, bahasanya Ibnu Taimiyah di atas menyelisih nas. Di sini bahasanya Imam Syafi'i menyelisihi kitab, sunnah, ijma, asar sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadhihi bid'ah dolalah. Maka ini disebut bid'ah dolalah. Apa bid'ah dolalah? Adalah bid'ah yang menyelisih nas, kata Ibnu Taimiyah. Kata Imam Syafi'i menyelisih kitab, sunnah, ijma, dan asar sebagian sahabat, berarti nas. Wa bid'atun lam tukhalib syai'an min dzalika. Bid'ah yang kedua adalah bid'ah yang tidak menyelisih nas, tidak menyelisih kitab, sunnah, ijma, dan asar itu. Fahadhihi qad takunu hasanatan
maka bid'ah yang tidak menyelisihi Al-Quran, sunnah, ijma ulama, asar sahabat, ini tidak bid'ah, tidak disebut bid'ah, Pak, karena berdasarkan kaulnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka yang perlu Anda ingkari, wahai bapakku yang terhormat, Pak Ustadz yang terhormat, adalah ketika ada orang yang menyelisihi Al-Quran, sunnah, ijma ulama, itu yang perlu kalian ingkari. Seperti ada Ustadz yang mengatakan rukun wudhu hanya dua, mobil truk yang digunakan untuk usaha itu wajib zakat, itu yang kalian ingkari, Pak Ustadz. Seandainya benar, maka kita tidak dididik untuk taklid kepada para ulama. Nah, kalau jawabannya seperti ini repot ya. Kalau memang benar Ibnu Taimiyah membagi bid'ah menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah, maka kita diajari untuk tidak taklid terhadap ulama. Waduh. Jadi misalnya ulama ini dipandang salah oleh dirinya, tidak diikuti. Ulama itu salah. Ulama itu salah dalam bab ini salah dalam bab ini salah dalam bab ini, menurut keyakinannya dia. Maka yang persis punter, kata orang Madura, bulat, tidak ada salahnya, hanya dirinya kan. Misalnya Imam Syafi'i sekarang diikuti yang benar-benar, yang salah tidak diikuti. Dia bisa menganggap, menilai Imam Syafi'i salah dalam bab kunut misalnya. Terus Imam Malik, diikuti Imam Malik. Loh, ternyata Imam Malik kunut, tidak diikuti juga. Terus Ibnu Taimiyah, mengikuti Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah membagi bid'ah menjadi dua, tidak diikuti juga. Berarti ulama ada yang diikuti atau tidak, akhirnya yang bersih total tidak ada salahnya hanya dirinya, begitu Pak. Kalau pembagian bid'ah ini dianggap melanggar, dianggap berani terhadap Rasul, dianggap melanggar terhadap Rasulullah, sebagaimana selalu digaung-gaungkan oleh orang-orang Wahabi, bahwa ketika orang itu membagi bid'ah menjadi dua, berarti itu berani menentang Rasulullah, karena Rasulullah yang bilang kullu bid'atin dhalalah. Kalau dibagi bid'ah berarti ini menentang Rasulullah. Berarti Ibnu Taimiyah ya nilai sendirilah Pak. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Ibnu Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab juga ternyata membagi bid'ah menjadi dua. Dan ternyata Ustadz Wahabi juga membagi bid'ah menjadi dua. Walaupun namanya bukan hasanah dan sayyi'ah. Apa? Bid'ah urusan agama, bid'ah urusan dunia. Ada yang membagi bid'ah bahasa, bid'ah syariat. Oke lah, yang waras mengalah.